Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membuat tugas video presentasi tentang senyawa polimer dan gugus fungsi. Dan kami beranggotakan 5 orang, dan yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Diaksa dengan NIM F1312402. Saya William Pai dengan NIM F1312405. dan saya Istiqamah dengan NIM F1312455. Saya Cynthia Lesonto dengan NIM F1312438. Saya Muhammad Rizky Mustafa dengan NIM F1312404. Nah, yang pertama itu apa itu gugus fungsi? Jadi, gugus fungsi adalah bagian dari molekul yang menentukan sifat kimianya. Ini adalah kelompok atom yang bertanggung jawab atas reaktivitas spesifik dari senyawa tersebut. Jadi, biasanya gugus fungsi terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Meskipun ada juga yang mengandung atom lain seperti oksigen, nitrogen, dan halogen. Dan yang selanjutnya itu fungsi primer. Gugus fungsi yang terletak pada atom karbon pertama yaitu karbon primer. Gugus fungsi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu gugus fungsi primer. Gugus fungsi yang terletak pada atom karbon pertama yaitu karbon primer dalam rantai karbon. Contohnya seperti metil CH3. Gugus fungsi terkecil terdiri dari 1 atom karbon dan 3 atom hidrogen. Yang kedua yaitu gugus fungsi sekunder. Gugus fungsi yang terletak pada atom karbon kedua yaitu karbon sekunder dalam rantai karbon. Contohnya itu seperti isopropil, CH3, CH2, terdiri dari 1 atom karbon yang terikat pada 2 gugus metil. Dan yang ketiga yaitu gugus fungsi tersier. Gugus yang terletak pada atom karbon ketiga yaitu karbon tersier dalam rantai karbon. Contohnya yaitu terbutil, CH3, terdiri dari 1 atom karbon yang terikat pada 3 gugus metil. Selanjutnya pengaruh terhadap sifat molekul. Yang pertama itu reaktivitas dari sifat fisik. Gugus fungsi menentukan jenis reaksi yang dapat terjadi pada molekul serta sifat fisiknya, serta seperti titik didih, titik leleh, dan kelarutan. Misalnya hidroskil OH membuat senyawa lebih reaktif terhadap reagen tertentu dan meningkatkan kelarutan dalam air. Yang kedua, pengaruh termodinamika. Gugus fungsi juga mempengaruhi stabilitas energi molekul yang berhubungan dengan entalpi pembentukan dan entropi. Contoh dalam senyawa organik yang pertama itu alkil, rantai karbon terbuka yang tidak mengandung cincin atau ikatan rangkap. Contohnya metana CH4, molekul sederhana dengan 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Kedua, etana C2H6, molekul dengan 2 atom dan 6 atom hidrogen. Yang kedua, aromatik, senyawa yang mengandung cincin bensena dan derivasinya. Contohnya bensena C6H6, cincin 6 atom karbon dengan ikatan rangkap. Kedua, toluena C7H8, bensena dengan 1 gugus metil CH3 yang mengganti. Lanjut, peranan dalam nomenklatur. Penamaan senyawa. Gugus fungsi digunakan untuk menamai senyawa organik berdasarkan struktur molekulnya. Aturan IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry menetapkan sistem penamaan yang konsisten untuk senyawa kimia. Misalnya alkana, alkena, dan alkuna adalah nama untuk rantai karbon dengan ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3 masing-masing. Contoh penerapan gugus fungsi dalam teknik lingkungan. Yang pertama, pengendalian polusi udara. 1. Gugus fungsi keton dan aldehida. Keton dan aldehida dapat digunakan dalam teknologi pengendalian emisi untuk mengubah polutan organik menjadi senyawa yang lebih stabil dan kurang beracun. Misalnya, formaldehida dapat dioksidasi menjadi asam format untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, pengelolaan limbah. Pertama, gugus fungsi alkohol dan ester. Dalam pengolahan limbah organik, alkohol dan ester dapat digunakan untuk memecah bahan organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana
yang lebih mudah diolah. Misalnya etanol dapat digunakan untuk memecah pati menjadi gula sederhana. Lanjut, senyawa polimer. Polimer adalah molekul besar yang terdiri dari banyak unit berulang yang disebut monomer. Polimer dapat berupa polimer organik berbasis karbon atau polimer organik tidak berbasis karbon. Polimer terbagi atas dua jenis. Polimer organik terdiri dari karbon yang panjang dengan berbagai substituen. Contohnya polietilena PE digunakan dalam pembuatan kantong plastik, botol, dan pipa. Polipropilena digunakan dalam wadah makanan, peralatan rumah tangga, dan bahan konstruksi. Polimer organik biasanya terdiri dari silikon, nitrogen, oksigen, atau fosfor. Contohnya, silikon digunakan dalam industri elektronik, keramik, dan bahan tahan api. Kaca digunakan dalam pembuatan jendela, botol, dan peralatan laboratorium. Struktur dan sifat polimer. Struktur molekul polimer dapat memiliki struktur linear, bercabang atau 3 dimensi. Struktur ini mempengaruhi sifat fisik dan kimia polimer. Sifat fisik, elastisitas. Beberapa polimer sebagai karet alam memiliki elastisitas tinggi. Kekuatan dan keuletan polimer seperti serat kaca sangat kuat dan tahan lama. Titik leleh dan didih bervariasi tergantung pada jenis polimer dan struktur molekulnya. Baik, lanjut pengaplikasian polimer dalam penggunaan sehari-hari. 1. Plastik digunakan dalam berbagai produk seperti botol, wadah, dan peralatan rumah tangga. 2. Karet digunakan dalam ban, sepatu, dan alat pelindung. 3. Serat sintetis digunakan dalam pakaian, tali, dan bahan konstruksi. 2. Penggunaan polimer dalam industri. Pembuatan barang. 1. Pembuatan barang. Banyak polimer digunakan dalam produk barang-barang konstruksi dan industri. 2. Bahan konstruksi. Polimer seperti beton bertulang digunakan dalam pembangunan jalan, jembatan, dan bangunan. Contoh penerapan polimer dalam penggunaan dalam teknik lingkungan. 1. Pembangunan bahan rumah ramah lingkungan. Polimer berbasis hai digunakan untuk membuat produk yang dapat terurai secara biologis seperti tas dan pakaian yang mengurangi dampak lingkungan dari plastik konvensional. 2. Komposisi serat alami menggunakan serat alami seperti serat kelapa atau serat jagung yang dikombinasikan dengan polimer untuk membuat material yang kuat dan ramah lingkungan. 2. Pemulihan dan restorasi lingkungan. 1. Gejala polimer digunakan dalam aplikasi ekologi untuk memperbaiki kerusakan tanah dan air. Gejala polimer dapat meningkatkan stabilitas tanah dan mengurangi erosi. 2. Biochar, sebuah polimer organik yang dihasilkan dari pirolisis bahan organik yang digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan menyerap polutan. Dengan manfaat senyawa polimer ini, insinyur lingkungan dapat mengembangkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk menghasilkan masalah lingkungan seperti polusi air, udara, limbah, mendukung upaya pelestarian dan restorasi lingkungan. Selanjutnya contoh soal polimer. Pertama yang disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi sifat fisik suatu polimer. Artinya faktor-faktor yang mempengaruhi sifat fisik polimer yaitu banyak rata-rata rantai polimer, gaya antar percobaan, silang antar rantai polimer, dan sifat kristalitas rantai polimer. Yang kedua, contoh soal fungsi. Berikan
C2H5OH yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Ketiga, eter dietil eter rumus kimia C2H5O yang digunakan sebagai pemicu pembakaran dan pelarut di laboratorium. Video presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.